Haleluya, puji Bapa Yahweh. Shalom. Siap masuk surga? Haleluya. Siap masuk surga? Haleluya, puji Bapa Yahweh. Ya, puji Tuhan, pada pagi siang hari ini kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ya, yang diambil dari kitab Daniel 10 ayatnya yang ke-19. Daniel 10 ayat ke-19. Haleluya. Kita akan membaca seperti yang tertulis di depan ya. Daniel 10 ayat 19. 3, 2, 1. Dan dia berkata, hai orang yang sangat dikasihi, janganlah takut, damai sejahtera bagimu. Jadilah kuat, ya jadilah kuat. Dan ketika dia telah berkata kepadaku, aku menjadi kuat. Dan aku berkata, berbicaralah Tuanku, karena engkau telah membuat aku kuat. Amin. Puji Bapa Yahweh. Silakan duduk. Langsung ya. Puji Bapa Yahweh, firman Tuhan yang boleh saya bagikan pada hari ini dengan judul yaitu Daniel, yaitu orang yang sangat dikasihi ya. Tadi kan kita udah baca sama-sama ya. Hai orang yang sangat dikasihi ya, puji Bapa Yahweh. Kalau sangat dikasihi pasti mau ya, kita kan? Mau nggak dikasihi? Ya, dikasihi ya, bukan dikasihani ya. Ya, beda. Dikasihi dan dikasihani itu beda ya, tapi kalau dikasihi itu berarti memang benar-benar ada hubungan. Ya. Kalau dikasihi itu hubungannya berarti hubungan erat, hubungannya lebih mendalam. Tapi kalau dikasihani, orang yang tidak punya hubungan pun bisa dikasihani, ya. Dan kita percaya bahwa kita adalah orang yang punya hubungan dengan Bapa Yahweh, maka kita menjadi pribadi yang sangat dikasihi oleh Bapa Yahweh, ya. Kemarin Bapak Ibu ingat kemarin ya ibadah kemarin Sabtu ya mengenai siapa? Salomo. Salomo, dan dia akhirnya disebut juga dengan apa? Karena dia dipanggil sebagai kekasih Yahweh. Apa? Disebut apa? Yedid ya, kita baca dalam 2 Samuel 12. Ya, kita balik lagi. 2 Samuel 12 ayat yang mulai dari 24 deh, kita ulang lagi ya. 2 Samuel 12 ayat 24 dan 25. 2 Samuel 12 ayat 24, 25 saya baca. Dan Daud menghibur istrinya Batsheba. Lalu ia datang kepadanya dan berbaring dengannya. Kemudian dia melahirkan seorang anak laki-laki dan dia memanggil namanya Salomo. Dan Yahweh mengasihinya ya, Bapak Yahweh mengasihi Salomo. Dan dia menyuruh melalui tangan Nabi Natan dan dia menyebut namanya Yedidiah oleh karena Yahweh ya, dikasihi oleh Bapak Yahweh. Kalau Bapak Ibu baca di kitab suci bagian bawah Yedidiah atau ya di bagian bawah ya, artinya adalah kekasih Yahweh ya. Kalau nama-nama orang mungkin sekarang apa? Karena tidak mengenal Bapak Yahweh jadi ditulisnya Yedida ya. Mungkin begitu ya. Tapi di sini diajarkan adalah Yedidyah ya, kekasih Bapak Yahweh ya. Puji Bapak Yahweh, kita semua adalah kekasih Bapak Yahweh. Amin. Amin enggak? Amin. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Saya mau kesaksian sedikit Bapak Ibu ya. Tadi kan udah full ya kesaksian. Kalau sekarang yang khotbah kan bebas ya. Ya. Saya akan memberikan kesaksian sedikit Bapak Ibu. Kurang lebih 1 minggu yang lalu di tempat pekerjaan kami, kita bertiga, ada 1 operator dan saya beserta dengan teman saya ya. Saya kan di bagian waktu itu kita lagi mau shocking Bapak Ibu, lagi mau shocking kompresor ya, shocking kompresor kita pakai chemical, tapi ininya
chemicalnya habis. Misalnya ada di tempat A, chemicalnya habis, kita harus ambil dari tempat B. Ambil dari tempat B, tapi berhubung tidak ada kapal dari tempat B ke tempat A, akhirnya kita harus transfer manual ya. Chemical kita ambil dari tempat B, kita bawa manual ke tempat A. Pada saat itu teman saya sih yang lagi kerja, mungkin teman saya di dekat di dekat proyektor sini ya, saya di sini, operatornya di sana di pojokan situ. Ternyata operatornya belum siap. Ini Bapak Ibu kalau tahu ini ya selang lah ya, selang hose itu ya. Kalau misalkan dia dikasih tekanan kan dia pasti tek-tek gini ya. Ya, selang kan pasti begitu. Operator nyalain angin, hidupin pompa. Ternyata teman saya belum siap. Belum siap. Saya yang berjarak kurang lebih 1 meter lah ya. Itunya lepas, dia belum siap jadi ininya selangnya, hose-nya itu lepas, begitu dia pegang arahnya ke saya, ya arahnya ke saya di sini sampai ya separuh badan lah ya. Ya namanya juga dipompa ya, bukan terciprat tapi tersembur, ya kena itu dan kena mata saya semua Bapak Ibu ya, kena mata dan puji Bapak Yahweh. Langsung di situ kan kebetulan ada eye wash ya kalau misalnya kita kena chemical kan ada seperti keran lah ya, seperti keran tapi arahnya langsung ke mata, langsung ke situ. Dan mungkin salah saya, begitu saya kena tangan juga ya, tapi saya nggak sadar kena tangan juga. Saya berusaha untuk buka kacamata. Yang namanya chemical kan kecium Bapak Ibu ya, itu lebih dari kentut Bapak Ibu ya. Kenapa? Kalau kentut masih bisa tahan, tapi kalau chemical tuh langsung ke paru-paru, langsung nyesek, mata perih, gini, terusnya nyesek, ya dalam hati pikir mati nih, gitu ya. Tapi puji Bapak Yahweh, di situ Tuhan ingatkan, ayo berdoa. Karena operatornya masih jauh ya, teman saya yang ada di dekat situ dia hanya terdiam mungkin kaget kali ya, shock. Dan puji Bapak Yahweh saya langsung semprot pakai eye wash. Ya tapi eye wash ya kualitas air walaupun sudah mengalami penyulingan tapi kan beda ya antara air mineral sama air itu akhirnya disemprot. Memang cukup membantu tapi masih panas ya, masih panas. Tapi ya ini kayaknya sempat masuk ke sini Bapak Ibu ya. Masuk ke sini jadi ngap-ngapan gitu pas napas. Jadi napas nggak bisa pakai hidung, napasnya pakai mulut. Ya, puji Bapak Yahweh. Langsung saya dilariin ke dokter ya. Dokternya lumayan, mungkin dari sini sampai ke SPBU depan kali Bapak Ibu ya, naik tangga lagi. Ya, langsung ke situ. Tapi teman saya langsung bilang, enggak. Jangan langsung dilaporin ke dokter. Ntar ininya dilaporin ke Jakarta malah lebih ini ya. Ya udah akhirnya saya langsung ke kamar mandi, bilas sambil terus dikasih, masih tetap pakai air mandi tapi kan air penyulingan ya. Masih tetap panas itu, setengah jam diairin masih panas. Begitu saya lihat matanya merah. Mata merah. Tapi kalau bagian badan yang kena chemical begitu kena sabun sudah langsung dingin lagi. Ya kebetulan chemicalnya parasol ya, parasol itu sifatnya basah bukan yang asam, jadi dia tidak sampai kena menyakiti kulit. Ya udah puji Bapak Yahweh, akhirnya langsung ke dokter, dokternya juga males dia bikin laporan, jadi ya udah langsung aja lapor ke dokter tapi dikip di tempat situ aja dikasih. Kalau ini jangan dibilas pakai air penyulingan, tapi langsung pakai air mineral ya, ya saya tidak menyebut merek ya, air mineral tahu lah ya, dibasuh dan puji Bapak Yahweh benar ya, langsung 5 menit langsung udah nggak perih lagi, tapi mata masih merah, dikasih pertama dikasih roto, tapi roto kurang ini ya, karena itu cuman pembasah aja ya. Dia tidak ada istilahnya antibiotik. Antibiotik itu sendositrol lupa saya nama obatnya.
Puji Bapa Yahweh, hari pertama yang sebelah kiri sudah lumayan. Hari kedua merahnya yang kanan setengah, hari ketiga sudah pulih ya. Puji Bapa Yahweh. Dan selama meeting saya ngetes terus Bapak Ibu. Ini jangan lihat nggak? Memang buram Bapak Ibu ya, karena di sini merah nih, di sini merah yang kanan. Saya ngetes, kok yang sebelah kanan kok kayaknya penglihatannya tidak setajam yang sebelah kiri. Ya, tapi seiring dengan merah-merahnya hilang, sudah normal kembali. Sampai sekarang puji Bapa Yahweh sudah normal ya. Jadi buat kita semua seperti yang tadi ya, yang tadi Krisna katakan tadi, kita biasanya cari cara untuk menyelesaikan sendiri, nggak berdoa. Ya, tapi di situ untung aja ada Roh Bapa Yahweh ya. Roh Bapa Yahweh gunanya untuk apa? Mengingatkan, berdoa ya. Buat kita semua jangan lelah untuk berdoa ya. Roh Bapa Yahweh sudah ada di dalam kita semua, pergunakan ya. Ketika tadi kita diingatkan, tadi kan Ibu Simon tadi sudah mengatakan kita semua diingatkan apabila kita diingatkan nih jangan baper ya, jangan ya pokoknya gitulah ya. Tapi ya tetap kita harus terima karena itu menjadi masukan bagi kita semua. Dan saya yakin kita semua bergandengan tangan ya. Bergandengan tangan kalau misalkan yang satunya lepas, ayo sini. Jangan enggak mau ya. Tetap kita harus coba merangkul ya. Ketika kita merangkul ya, kita mengucap syukur kita boleh diingatkan semua karena kemurahan dari Bapa Yahweh saja ya. Oh, haleluya. Puji Bapa Yahweh. Langsung aja mengenai Daniel, yaitu orang yang sangat dikasihi ya. Ini sebenarnya masih ada hubungannya Bapak Ibu dengan khotbah saya yang minggu lalu tentang apa? Bukan minggu lalu, yang terakhir. Tentang apa? Masih ingat? Yunus ya, tentang Nabi Yunus ya. Tapi ternyata kemarin sore begitu saya buka di Sawangan, lah laptopnya ketuker ya. Jadi yang saya bawa laptopnya Grace bukan laptop saya. Tapi puji Bapak Yahweh ya. Saya akan coba merefresh kembali mengenai khotbah saya yang minggu lalu ya. Jadi si Yunus itu disuruh Bapak Yahweh kemana? Ke Niniwe. Tetapi dia melarikan diri ke Tarsis. Ketika dia melarikan diri ke Tarsis, mungkin kita hanya berpikir, oh dia bergerak menjauhi Bapa Yahweh. Ya, tetapi puji Bapa Yahweh, coba kita lihat dalam Daniel 10 ayat yang ke-6. Daniel 10, saya juga baru melihat nih, Daniel 10 ayat ke-6. Apakah Tarsis itu? Tubuhnya seperti siapa? Permata Tarsis. Berarti Tarsis terkenal dengan apa? Permata. Dengan kilauan, dengan kegemerlapan, dengan ya pokoknya yang hal-hal yang wah-wah. Itulah Tarsis. Ya. Jadi si Yunus dia pergi bukan hanya menjauhi Bapa Yahweh, bukan hanya menjauhi perintah Bapa Yahweh, tetapi dia mencari hal-hal yang gemerlap seperti permata. Ya, permata kan enak dilihat, menyenangkan hati, ya. Itu juga yang terjadi sebagai kehidupan yang menamakan diri orang-orang percaya, ya. Mencari kegemerlapan, mencari kekilauan dunia, ya, seperti permata Tarsis. Ya, sedangkan Bapak Yahweh nyuruhnya ke Niniwe, ya. Niniwe Bapak Ibu masih ingat? Niniwe itu adalah ibu kota Asyur, ya. Ini yang saya tidak bawa bahannya ya Bapak Ibu ya. Saya ulang kembali sedikit. Israel setelah zamannya Salomo kan dia terpecah menjadi dua. Ya, utara menjadi tetap namanya Israel. Ibu kotanya di Samaria.
Lalu yang di bawah dia menjadi Yehuda. Ibu kotanya di Yerusalem ya. Si Yunus itu dia berada di daerah Israel. Daerah Israel itu yang diserbu oleh bangsa Asyur. Oleh karena itu Bapak Yahweh memerintahkan si Yunus untuk pergi ke Niniwe, pergi ke ibu kota Asyur ya. Tetapi di sini kita akan melihat bagaimana Daniel. Daniel dia adalah orang Yehuda. Orang Yehuda dibuangnya ke Babylon ya. Babylon apa? Kalau sekarang Irak ya. Kalau media Persia sekarang Iran ya. Jadi sekarang kita untuk menggampangkan lah ya, menggampangkan pemikiran kita. Oh, ternyata si Daniel dan juga teman-temannya, orang-orang Yehuda, dia dibuangnya ke daerah Irak, daerah Babel, daerah Babylon ya. Jauh Bapak Ibu dari mana? Dari Yehuda ke Irak, jauh sekali ya. Di sini kita akan melihat juga, coba kita next ya. Daniel dan teman-temannya, siapa nama teman-temannya? Nama asli. Nama aslinya Hananya, Misael, Azaria. Ya, kita akan ulang sedikit. Coba saya buka ya dari kitab Daniel. Ya, nggak kebetulan tadi kan kita bahas mengenai nama Bapa Yahweh, mengenai nama yang benar. Ya. Daniel beserta teman-temannya yang berasal dari Yehuda, yaitu Hananya, Misael, Azaria, coba ke slide tadi. Mereka namanya diganti, bukan diganti, di apa namanya ya? Ya biasalah ya, kalau misalkan apa namanya, mungkin kalau misalkan di nama ya seperti nama-nama alias kali ya, seperti itu ya. Tadinya mungkin kita berpikir seperti itu, nama alias. Daniel diganti menjadi Belsasar, Hananya menjadi Sadrak, Misael jadi Mesak, Azaria jadi Abednego. Diganti namanya oleh kepala sida-sida. Ya, kita coba lihat Daniel 1 ayat yang ke 6 dulu, 6 sampai 7. Daniel 1 ayat 6, 7. Dan di antara mereka terdapat orang Yehuda, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Kepada mereka ini siapa yang kasih nama? Yaitu kepala sida-sida istana, tentunya istana di Babylon, tentunya istana di Irak. Dan dia memberi nama kepada Daniel, yaitu Belsasar, kepada Hananya, Sadrak, kepada Misael, Mesak, dan kepada Azaria, Abednego. Ya, banyak kan nama-nama orang Kristen ya, Abednego ya, tapi nggak tahu apa itu ya. Siapakah? Kita lihat balik ke slide tadi. Siapakah Belsasar itu? Daniel 4 ayat 8. Ini bukan penafsiran, ini tertulis. Ya, Daniel 4 ayat 8. Daniel 4 ayat 8. Tetapi pada akhirnya datanglah ke hadapanku Daniel yang namanya Belsasar, apa? Sesuai dengan nama ilahku, berarti nama ilahnya si Nebukadnezar, dan yang di dalam dirinya terdapat roh para ilah yang kudus dan selanjutnya. Berarti Belsasar adalah nama ilahnya si Nebukadnezar, ya. Jadi apa? Babylon ininya nama rajanya Nebukadnezar. Ntar ada lagi Media Persia, nama rajanya ada Darius,
ada Kores, nanti kita akan sampai ke situ ya. Jadi Daniel dan teman-temannya namanya dirubah. Namanya dirubah seperti yang apa tadi yang kita lihat. Ternyata Belsasar itu adalah nama ilah dari Nebukadnezar. Daniel, Hananya, Misael, Azaria berasal dari Yehuda. Belsasar, Sadrak, Mesak, Abednego berasal dari Babylon, berasal dari Irak. Ya, berarti bukan nama sebenarnya. Ya, kita kan sering ya, misalkan misalkan kita pergi ke Bali ya, itu kan biasanya kan dikasih ini ya, dikasih gelar-gelar, gelar apa? Wayan atau apa lagi, ketut apa gimana gitulah, saya kurang ngerti. Begitu juga dengan ini ya. Ketika mereka aslinya adalah orang Yehuda, ketika dibuang ke Irak, ketika dibuang ke Babylon, namanya dirubah, diganti ya. Itu yang terjadi dengan namanya Tuhan kita ya. Kalau nggak diginiin nggak bakalan mengerti. Allah itu sama aja lah. Misael, Azaria, Hananya, ya, Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi kita diberikan pandangan yang terbuka, Bapak Ibu. Yehuda, Irak, Yehuda, Babylon, beda jauh, ya. Sekali lagi beda jauh, ya. Next selanjutnya. Sekarang bagaimana dengan Daniel dan Yeshua? Daniel nama Yahudi dari Yehuda. Belsasar nama dari Babylon, dari Irak. Nah, sedangkan yang ini yang menjadi perdebatan banyak orang ya. Orang lebih gampang ya, kalau saya bilang orang lebih gampang menerima nama Yahweh daripada mengubah nama Yesus jadi Yeshua. Ya. Seperti pergumulan kita dulu ya. Dulu kan kita terima kan nama Yahweh dulu. Ya, baru setelah itu proses akhirnya kita menjadi memang dulu kita sempat Yahshua. Dulunya sempat, tapi setelah kita belajar, kita ganti menjadi Yeshua ya. Karena Yahshua itu sebenarnya kalau dari bahasa ini nggak bisa ya, dari bahasa Ibrani. Adanya Yahoshua atau Yahusha, bukan Yahshua, nggak bisa. Orang kan sering beranggapan, ini dari kitab LAI bener kok, namanya Yesus. Baca lagi ke bawah. Immanuel itu bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Latin. Ya, kalau Bapak Ibu cari di Google, Immanuel berasal dari bahasa apa? Nah, coba cari di internet, ntar keluar. Immanuel tulisannya adalah Ayin, Mem, Nun, Wow. Kalau saya itu baru Imanu, lalu L-nya itu Alef dan Lamet. Ya. Kalau saya bahasakan ke Indonesia, Immanuel itu tulisannya I-M-N-U dan E-L. Ya. I-M-N-U lalu E-L. Kok bisa dibaca? Ya bisa dibaca lah, huruf Ibrani bisa dibaca. Makanya lihat tanda-tanda di bawah, itu Immanuel bisa disebut. Kok nama Yahweh nggak bisa disebut? Nah kan, pokoknya nama Yesus itu pertama kali diperkenalkan oleh Pontius Pilatus, bukan oleh malaikat. Dan saya yakin dan percaya si Yusuf, si Maria, mereka bukanlah orang-orang kaya, bukanlah orang-orang besar yang pintar dengan berbagai macam bahasa. Dan saya yakin dan percaya bahwa mereka
malaikat, pasti ngomongnya pakai bahasa Ibrani ya. Bapak Ibu bisa bayangkan kan, contohnya lah orang Indonesia. Orang Indonesia sudah dijajah oleh bangsa Belanda berapa tahun? 350 tahun. Tapi yang fasih bahasa Belanda ya, mungkin orang-orang yang ada di orang-orang yang pendidikannya kurang, mereka tetap tidak bisa berbahasa Belanda walaupun 350 tahun. Begitu juga dengan Yusuf dan Maria, dan saya yakin pasti malaikat berbicara kepada mereka dengan bahasa Ibrani, yaitu Yeshua ya. Coba kita ayat-ayat yang sering sebenarnya kita baca Bapak Ibu ya. Sebelum kita masuk ke ini ya, ke Daniel tadi. Yohanes 19 ayatnya yang ke 19 dan 20 deh. Yohanes 19 ayat 19 dan 20. Dan Pilatus pun menuliskan sebuah prasasti serta meletakkannya di atas salib itu. Dan yang tertulis adalah Yeshua orang Nazaret, raja orang Yehudi. Maka banyak orang Yehudi membaca prasasti itu karena tempat di mana Yeshua disalibkan berada di dekat kota, dan itu telah dituliskan dalam tiga bahasa, Ibrani, Yunani, dan Latin. Seperti tadi, Nebukadnezar, sida-sida yang ada di istana Nebukadnezar, yang ada di istana Babylon, yang ada di istana Irak, dia kasih nama Belsasar, Sadrak, Mesak, Abednego. Pilatus siapa? Orang Yahudi atau bukan? Bukan. Seperti yang tadi saya bilang, yang belakangnya Us, bukan. Pontius Pilatus, ya. Mungkin dia orang Romawi kali ya, karena pada saat itu masih dalam penjajahan Romawi, ya. Jadi dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yeshua. Ya. Nah, sekarang nih kita mau upgrade iman, next level higher, atau next level downgrade atau lower. Ya. Kita mau belajar beneran, kan orang banyak ngotot. Pokoknya yang benar Yesus. Yesus itu yang ngasih nama itu orang Romawi. Bukan bukan malaikat dari surga, ya, seperti tadi. Sida-sida dari Irak mau kasih nama ke orang Yehuda. Begitu juga dengan orang Romawi yang adalah penjajah, ya. Sekali lagi yang saya katakan adalah penjajah. Orang Kristen lebih suka sama penjajah, ya. Ngerti kan maksudnya kan? Dengan yang belakangnya us itu lebih suka dengan yang katanya si Pontius Pilatus, bukan lebih suka sama yang membebaskan mereka, membebaskan kita dari penjajah, tetapi sukanya sama penjajah, ya. Oleh karena itu ya puji Bapa Yahweh, ya. Kita lihat dari akarnya, ya, lihat dari siapa yang kasih nama, ya. Oleh karena itu mereka yang mungkin boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan ini, cobalah dipikir, direnungkan dengan baik, ya. Yesus itu yang kasih nama itu penjajah Romawi, bukan dari surga. Tetapi yang bisa membebaskan kita dari penjajah, yaitu Bapa Surgawi melalui malaikatnya menggunakan bahasa Yahudi yang namanya adalah Yeshua, ya. Puji Bapa Yahweh, ya. Next kita balik ke slide Bapak Ibu, ya. Slide keempat. Ya, kita kemarin kan belajar Bapak Ibu ya tentang apa? Tadi kan sudah diingatkan juga sama Bu Maria tentang apa? Standar iman.
standar iman menuju rapture. Ya. Dulu waktu di Salatiga ya, di Salatiga sedang dalam pembangunan Bapak Ibu ya, dalam pembangunan. Tukangnya ngomong begini, ngomongnya sama mama saya, Bu, kalau mau beli besi, besinya ada dua, apa aja? Bapak Ibu tahu? Besi full dan besi banci. Itu ada standar ya. Bapak Ibu tahu ya? Ini saya kasih tahu kalau Bapak Ibu nggak tahu ya. Jadi ketika kita membeli besi ke toko bangunan atau ke distributor besi, kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam harga. Besinya mau yang full atau besi banci. Nah, itu zaman dulu tuh beberapa tahun, ya sekitar 10-15 tahun yang lalu. Kalau sekarang ditambah lagi, mau besi yang full ada logo SNI atau mau besi full tapi tidak ada logo SNI. Tahu ya SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Ntar sudah ada. Kita misalkan saya pengen besi full ada logo SNI, ntar ditanya lagi, mau merek apa? Panjang. Oleh karena itu nggak heran apabila Bapak Ibu mungkin nanya ke toko besi, harganya mungkin ada yang mungkin misalkan 40.000, ada yang 45.000, dan di berbagai macam toko mereknya beda, jenisnya beda, ada yang full, ada yang banci. Begitu juga dengan standar iman kita. Yang pertama, kita iman full atau iman saya nggak bisa bilang iman banci ya. Iman setengah-setengah gitu ya. Mau imannya full atau iman setengah-setengah? Yang seperti kata besi tadi, iman banci. Kata besi tadi ya. Nah nanti ntar kita diperhadapkan lagi. Kalau kita benar-benar full nih, yang kata orang kita full time kepada Bapak Yahweh, kamu standarnya standar SNI, yaitu standar nasional Syamaim, atau standar nasional neraka. Ya, kalau standar nasional neraka saya yakin udah nggak ada. Yang lainnya itu mereknya neraka setan. Ya, tetapi kalau misalkan standar nasional Syamaim, bener nggak ininya? Baptisannya bener nggak? Yang disembah bener apa enggak? Ya, ngerti ya sampai sini ya. Jadi ketika kita menentukan suatu standar, ada ketetapan, aturan, dan perintah, yaitu Torah. Ya, bener nggak ini? Kan kemarin Bapak Gembala bilang ini. Nanti malam coba tanya, Tuhan, aku ini ada bagian apa enggak dalam kerajaan sorga? Ya, sesuai dengan standar nasionalnya surganya Bapak Yahweh atau enggak ya. Pada siang hari ini kita diingatkan lagi. Kalau kemarin kita belajar melalui siapa? Adonia anak Hagit. Dan sekarang kita belajar mengenai Daniel. Tuhan, apakah standarku ini seperti yang full, apa yang setengah full, atau 3/4 full, atau bahkan mungkin kosong, tidak ada mereknya, ya, tidak ada standar SNS, standar nasional Syamaim, ya, atau bahkan mungkin kita yang tadi yang saya bilang ya, ini berbagai macam merek dari berbagai macam gereja. Mana yang benar-benar sesuai dengan standar nasionalnya Bapak Yahweh ya. Kita akan belajar mengenai standarnya, standar iman dari si Daniel ya. Daniel dia adalah orang yang apa? Kalau firman Tuhan katakan dia orang yang berhikmat, berperawakan bagus, seorang muda, berperawakan bagus, yang kelebihan badan tidak seperti standar
Daniel. Oke, lihat dalam Daniel 1 ayat yang keempat. Ini adalah si Daniel. Daniel 1 ayat 4. Yakni orang-orang muda tidak bercela, berpenampilan baik, sebagai laki-laki harus berpenampilan baik, sebagai perempuan harus berpenampilan baik. Mahir dalam berbagai hikmat, mahir. Memiliki pengetahuan, pengertian tentang ilmu, sehingga mereka dengan kemampuannya siap melayani dalam istana raja dan mengajar mereka tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ya, jadi mungkin seperti Moshe ya, dilatih. Moshe kan dilatih baca tulis. Seperti juga dengan Daniel, dia dilatih apa? Bahasa orang Kasdim. Bahasa orang Kasdim adalah Irak bagian selatan. Jadi selain si Daniel ini orangnya pintar, berpenampilan baik ya, berpenampilan baik ini tidak hanya luar, tetapi dalam juga. Ya, oleh karena itu dia pintar, memiliki pengertian, pengetahuan, hikmat. Itu adalah standarnya Daniel. Mengapa dia seperti judul, Daniel orang yang sangat dikasihi Yahweh. Ya, kita balik ke slide. Dia adalah seorang muda. Ya, seorang muda. Bagaimanakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan perintah Bapa Yahweh, ada aturan dan ketetapannya. Ya, kita semua para pelayan Tuhan. Ya, kita semua para pelayan Tuhan harus seperti Daniel, ya, menjaga kelakuannya bersih, berpenampilan baik, ya. Lalu dia apa? Dia tidak makan minum dari bagiannya raja. Tidak makan minum dari bagiannya si Nebukadnezar. Daniel 1 ayat yang ke-8. Ayat 8. Daniel 1 ayat 8. Ya, tinggal turun. Turun, Daniel 1 ayat 8. Dan Daniel berketetapan dalam hatinya bahwa dia tidak akan menajiskan dirinya dengan santapan raja atau dengan anggur minuman raja. Dan dia meminta kepada kepala sida-sida istana supaya dia jangan menajiskan dirinya. Orang mungkin berpikiran, tadi kan sudah saya bilang ya, Daniel dari Yehuda, Babylon dari Irak, pasti memiliki kultur, memiliki ya sistem-sistem sosial yang berbeda. Daniel sebagai orang Yehuda, dia memiliki standarnya yaitu Torah. Ini dia tidak mau menajiskan diri dengan makanan raja, ya. Maaf kata nih, kalau misalkan di sini atau mungkin di daerah mana nih ya, di daerah timur atau mungkin di daerah daerah Batak atau daerah mana, mungkin makan B2, makan apa segala itu normal, wajar. Ya, seperti ini. Daniel punya standar nih, standar saya Torah. Kamu Irak, kamu sosialnya, kulturnya, hukum-hukumnya itu beda sama saya. Jadinya dia berketetapan tidak mau makanan yang kotor. Ya, tidak mau makanan yang kotor seperti yang telah Torah ajarkan. Ya, jadi dia tidak sembarangan. Dia nggak mau makan bukan berarti dia nggak mau makan enak. Ya, bukan berarti dia nggak mau. Apalagi kan makan raja pasti wah ya, setiap hari pasti fresh terus. Tapi dia karena saya punya standar Torah, Torah sudah mengatur saya dalam makanan mana yang boleh dimakan, yang bersih, dan mana makanan yang kotor.
Ya, makanan yang tidak sesuai dengan Torah Bapak Yahweh itu nggak boleh si Daniel makan. Begitu juga dengan minuman. Ya, saya nggak tahu apakah minuman di daerah Irak mungkin lebih beralkohol, lebih memabukkan, akhirnya beda kultur, beda standar. Akhirnya Daniel berketetapan, saya tidak mau makan makanan dan minum minuman raja. Dimanapun Daniel berada, tetap identitasnya satu, yaitu standar nasional Syamaim. Standar nasionalnya Bapak Yahweh, yaitu Torah. Ya, nggak peduli dia ada di Yehuda, dia ada di Irak, pokoknya standarnya sama. Begitu juga dengan kita, ya. Lalu Daniel dia orangnya rendah hati. Daniel orangnya rendah hati. Coba lihat dalam Daniel 2 ayat 27 dan 28. Daniel menjawab di hadapan raja dan raja berkata, ya. Ini setelah si Daniel menyingkapkan arti mimpi, ya. Rahasia yang raja minta tidak dapat ditunjukkan kepada raja oleh orang bijaksana, para ahli jampi, ahli nujum, dan peramal nasib. Tetapi ada Elohim di surga yang menyingkapkan rahasia dan memberitahukan kepada Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari yang akan datang. Mimpimu dan penglihatan yang engkau lihat di tempat tidurmu ialah ini. Ya, dia sudah tahu, tadi kan Daniel orangnya hebat dalam berbagai hikmat, tapi tetap dia bilang, hanya Yahweh Elohim yang bisa. Ya, coba lihat tadi. Enggak yang slide tadi. Naik. Nah, tetapi ada Elohim di surga. Selain dia memberikan hikmat, dia apa? Memperkenalkan, nih Elohim saya nih. Nih Tuhan saya, yaitu Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, siap. Ini standar imannya si Daniel. Kita sama-sama belajar, oh ternyata Daniel bisa. Oleh karena itu dia sangat dikasihi oleh Yahweh, ya. Next, selanjutnya slide tadi. Dia juga selalu berdoa bagi Israel. Ya, selalu berdoa. Ya, pada saat itu si Daniel lagi ada di mana, Bapak Ibu? Lagi ada di Babylon, lagi ada di Irak. Tetapi dia tetap berdoa untuk Israel. Ya, coba lihat dalam Daniel 9. Ada judulnya enggak? Judulnya aja deh. Daniel 9. Kalau di sini ada judulnya enggak ya? Kalau dalam kitab suci saya judulnya itu doa Daniel untuk bangsanya. Ya, doa Daniel untuk bangsanya ketika dia keluar dari bangsa Yehuda, dari Israel, dia tetap berdoa. Berdoanya untuk apa? Untuk pemulihan. Ya, untuk pemulihan bagi bangsa Israel, bagi kaum Yehuda, ya. Begitu juga dengan kita kan sering kan berdoa nggak kita buat bangsa Israel? Ya, terkutuklah mereka yang mengutuki Israel, tetapi diberkatilah mereka yang memberkati Israel. Ya, begitu juga dengan Daniel. Saya yakin dan percaya dia berdoa, dia memberkati Israel. Ya, begitu juga dengan kita, ya kan Bapak Gembala sering mengajarkan kepada kita kalau dalam doa syafaat nih, ya berdoa untuk keluarga, berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk semua yang Bapak Yahweh ingatkan. Jangan cuman pribadi egosentris dalam kita doang, tetapi kita harus memiliki visi keluar, doakan bangsa Indonesia, ya. Karena itu adalah standar imannya Daniel, ya. Dia dipakai oleh Bapak Yahweh bahkan bisa masuk ke dalam lingkungan raja, ke dalam lingkungan istananya si Nebukadnezar, ya. Saya yakin dan percaya bahwa pada saat itu Daniel dia memiliki posisi yang sangat-sangat bagus.
Tetapi ketika dia memiliki posisi yang sangat bagus, tetap dia ada standarnya. Ya, dia tetap berdoa untuk bangsa Israel. Ya, kita berdoa untuk bangsa Israel. Ya, walaupun mungkin di luar sana banyak orang-orang yang menamakan diri sebagai orang Kristen, mereka mungkin malah marah sama bangsa Israel. Ini bangsa kok malah menghancurkan orang-orang yang ada di sana. Ya, oleh karena itu kita berdoa Tuhan berkati bangsa Israel. Ya, tidak hanya berdoa bagi bangsa Israel, Bapak Ibu. Ya, waktu itu kan kita juga sudah diingatkan berdoa buat mereka yang sedang dalam peperangan. Ya, sekarang saya dengar sudah mengendor lagi. Ya, berdoa di Ukraina sana tuh banyak orang-orang Yahudi. Ya, banyak di sana. Ya, dan juga Bapak Ibu harus ingat, ya, kita mungkin orang yang menamakan yang sering ngomong nih, kita sedang dalam kesusahan besar, kita ini ada pengaruh dari perang Rusia Ukraina. Berdoa, ya. Intinya apa? Ada perang, harga minyak pasti naik. Harga minyak naik, solar naik, semua kebutuhan naik, kebutuhan industri naik. Oleh karena itu jangan bilang ini kesusahan besar karena kalau kita tidak berdoa. Ya. Ini harga-harga naik bukan karena pandemik, tapi karena perang. Ya, firman Tuhan sudah mengatakan akan terjadi perang antar bangsa, terbangsa-bangsa. Berdoa. Tuhan, kalau boleh izinkan, ya, supaya perang Rusia Ukraina berhenti, selesai. Ya, di luar sana saya yakin dan percaya banyak hamba Tuhan yang tidak mengajarkan untuk berdoa seperti ini. Padahal sebenarnya harga Pertamax, harga Pertalite naik itu gara-gara Rusia. Karena perang, bukan gara-gara Rusia, ya. Karena perang. Oleh karena itu berdoa, ya. Kalau kita yang orang yang ada di penjualan sih seneng ya, kok harga minyak naik, penjualan naik. Tapi orang yang di bawah kasihan, ya, kasihan. Apalagi harga Pertamax Turbo menyerupai harga Pertamax kan, saatnya nih buat nyoba Pertamax Turbo, ya. Saya bukan itu intinya. Berdoa bagi bangsa Israel, berdoa juga buat anak-anak Tuhan yang sedang ada dalam peperangan, supaya mereka juga tetap diberikan kekuatan oleh Bapa Yahweh, ya. Berdoa, dan berdoa, selalu berdoa. Bahkan kita melihat bahwa ketika Daniel dia mau dimasukkan ke dalam gua singa, yang dilakukan apa? Bukan dia mencoba cari jalan keluar sendiri, tapi dia berdoa. Daniel dalam gua singa, dalam Daniel 6 ayatnya yang ke-10. Daniel 6 ayat ke-10. Dan ketika Daniel mengetahui bahwa maklumat, jadi maklumatnya apa? Semua orang yang ada di sana harus menyembah kepada Nebukadnezar. Tidak boleh menyembah kepada Tuhan yang lain. Itu adalah maklumatnya pada saat itu. Kenapa? Kita coba mundur sedikit. Daniel 6 ayat yang ke-4. Mundur sedikit. Kemudian para pejabat tinggi dan raja wilayah itu mencari celah. Yang suka cari celah siapa? Setan. Melawan Daniel berkaitan dengan pemerintahan. Karena apa? Daniel nggak ada lawan. Tetapi mereka tidak dapat menemukan celah atau kesalahan apapun. Karena apa? Dia dapat dipercaya. Tidak ada kesalahan atau kecurangan ditemukan dalam dirinya. Itulah standarnya si Daniel, standar imannya. Nah, karena orang lihat, aduh, ini nggak ada celah nih. Ya udah deh, kita bikin aja maklumat supaya semua orang menyembah kepada Nebukadnezar. Oleh karena itu, ketika keluar maklumat, terjadilah ayat yang ke-10 tadi, Daniel 6 ayat yang ke-10. Dan ketika Daniel mengetahui bahwa maklumat itu telah ditandatangani,
Pergilah dia ke rumahnya dan jendela-jendela kamar atasnya terbuka ke arah Yerusalem. Dan dia bersujud 3 kali sehari, berdoa, memuji di hadapan Elohimnya sebagaimana dia melakukannya sebelumnya. Ingat, sebagaimana dia melakukan sebelumnya. Berarti tidak ada yang spesial. Tetapi ini merupakan kehidupan daripada si Daniel. Bukan karena ada masalah dia datang kepada Bapak Yahweh, tetapi karena memang itu adalah bagian dari kehidupan si Daniel. Cuman pada saat itu kebetulan aja pada saat jam dia berdoa, bersujud, menyembah kepada Bapak Yahweh, ya. 3 kali sehari. Dia berlutut menghadapkan dirinya ke hadapan mana? Yerusalem. Kenapa? Karena dia sedang ada di Irak. Oleh karena itu dia bersujud ke arah Yerusalem. Dia berdoa. Kehidupannya, ibadahnya, berdoa, pujian penyembahan bukan karena ada masalah. Tapi karena itu adalah bagian dari kehidupan. Karena apa? Karena Daniel punya standar iman. Ya, kita balik ke slide. Daniel ini karena dia dipakai oleh Bapak Yahweh, dia ada di 2 pemerintahan. Ya, ada di 2 pemerintahan. Coba next selanjutnya. Ya. Daniel ada di 2 pemerintahan, yaitu pemerintahan siapa? Nebukadnezar, lalu tadi kan Babylon, Nebukadnezar, lalu peralihan ke Media Persia, yaitu Darius dan Kores, ya, hebat. Karena dia memiliki hikmat, karena dia memiliki pengetahuan, karena dia memiliki kelebihan, akhirnya dimanapun dia berada, dia tetap dipakai oleh dunia. Ya. Dunia tidak melihat, dunia hanya melihat, oh ini orang pintar, ini orang hebat, ini orang bisa mengartikan mimpi. Tapi dunia tidak melihat bahwa di belakang itu ada roh Bapa Yahweh yang memberikan hikmat kepada si Daniel, ya. Betapa dahsyat, ya, standar-standar iman yang dimiliki oleh Daniel. Akhirnya apa? Upah imannya apa? Dia diberikan hikmat untuk mengartikan mimpi, ya, seperti tadi dia mengartikan mimpi dari Nebukadnezar. Dia dijauhkan dari rancangan kejahatan manusia, ya. Tadi kan teman-temannya merancangkan kejahatan supaya Daniel menyembah si Nebukadnezar, tapi ternyata nggak bisa, ya, ternyata nggak bisa. Tetap dia dijauhkan dari rancangan kejahatan manusia. Dan terakhir, kenapa? Karena dia mau dipakai oleh Bapak Yahweh, akhirnya apa? Berkatnya double, porsinya double, yaitu dipakai 2 zaman. Zaman Nebukadnezar di Babylon dan zaman Kores Darius di zaman Persia, ya. Itulah apabila kita memiliki standar-standar iman yang sesuai dengan Bapa Yahweh, ya. Sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita semua, seperti layaknya besi, ya. Kita memiliki standar iman yang mana? Yang full atau yang separuh-separuh seperti banci, seperti besi banci. Dan setelah itu ada logonya enggak? Ada logo SNI-nya enggak? Setelah itu mereknya sesuai enggak? Tanda baptisannya benar apa enggak? Ya. Semakin dia semakin dia diproduksi oleh pabrik yang good, pabrik yang bagus, seperti misalkan pabrik Krakatau Steel, apa segala gitu yang ternama, makin harganya tinggi. Setelah itu semakin dia ada logo standar SNI-nya, semakin lagi harganya lebih tinggi lagi, itulah besi. Entar setelah itu semakin dia full ukurannya, semakin dia mahal lagi harganya. Bapak Ibu tahu ya maksudnya full itu
Gimana ya? Misalkan besi ukuran 12 mili ya. Kalau misalkan dia benar full, ya dia benar-benar 12 mili, mungkin toleransinya cuma 0,1, mungkin cuma 11,9 mili lah paling kecil. Tapi apabila dia 12 mili banci, mungkin dia cuma 11 mili, nggak full. Ya, oleh karena itu iman kita bagaimana? Iman kita yang harganya murah atau yang harganya mahal? Ya, kita diingatkan oleh Bapak Yahweh, ya, kita adalah biji matanya Bapak Yahweh yang berharga. Berharga berarti apa? Harganya mahal. Ntar kalau harganya mahal, Bapak Ibu kalau punya barang yang mahal, diapain? Disayang-sayang, dielap, ya, menjadi pribadi Yedid Yah, yaitu apa? Kekasihnya Bapa Yahweh. Haleluya, puji Bapa Yahweh.